Chapter 204. Pagoda Iblis Tingkat 4. Xiao Tian telah sampai di pagoda tingkat 4. Di sana Kaibo versi dewasa menunggunya sambil memegang pedang hitam bergerigi yang mengeluarkan aura merah berlapis hawa iblis. Selamat datang di pagoda iblis tingkat 4, manusia. Kaibo menatap Xiao Tian dengan tatapan tajam. Xiao Tian membalas tatapan Kaibo dengan hawa membunuh yang sanggup menggetarkan semua petarung di bawah tingkat dewa petarung. Karena saat itu kultivasi Kaibo masih berada di tingkat setengah dewa petarung lapisan puncak, dia pun tak bisa menahan hawa membunuh yang dikeluarkan Xiao Tian. Tubuhnya gemetar hingga tanpa sadar dua buah pedang di tangannya pun terlepas dari genggamannya. Dia tak punya nyali untuk bergerak ataupun melawan balik. Hanya bisa menundukkan kepala dengan tubuh yang gemetar ketakutan. Hawa membunuh yang Xiao Tian keluarkan menjadi semakin kuat setiap kali dia berjalan mendekati Kaibo. Saking kuatnya hawa membunuh yang Xiao Tian tunjukkan kepada Kaibo, dia pun terjatuh hingga kehilangan kemampuan untuk berdiri tegak ketika Xiao Tian menyentuh pundaknya. Kau, sejak kapan kau menjadi seorang dewa petarung? Kupikir kekuatanmu yang waktu itu karena kekuatan dewa, tapi kekuatanmu kali ini tak jauh berbeda dari kekuatanmu yang waktu itu. Meski sedikit lebih lemah dari pertemuan terakhir kita, tapi kemampuanmu yang sekarang terlalu mengejutkanku, ucap Kaibo dengan tubuh yang gemetar. Dia terdiam kaku dalam posisi duduk yang membelakangi punggung Xiao Tian. Punggung mereka saling berhadapan karena Xiao Tian baru saja melewatinya. Ingatlah baik-baik, Kaibo. Kau tak akan pernah bisa melampaui ayah angkatmu ini, jawab Xiao Tian dengan punggung yang menghadap punggung Kaibo. Ayah angkat? Aku tak mungkin mau diasuh oleh manusia yang derajatnya lebih rendah dariku. Meski kau dari kalangan bangsawan, dan aku hanyalah seorang jenderal iblis yang mengabdi kepada sekte iblis. Aku tidaklah peduli, karena derajat kaum iblis lebih tinggi daripada umat manusia yang lemah, ucap Kaibo sambil mengepalkan tangannya secara perlahan. Kalau kau menganggap manusia merupakan kaum yang lemah, maka apa jadinya dirimu? Bukankah kau kalah dari seorang manusia saat ini? Bukankah itu berarti bahwa kau lebih lemah dari yang terlemah? Kaibo, ucap Xiao Tian. Ucapan terakhir yang Xiao Tian katakan terngiang terus di kepala Kaibo. Dia mengalami sakit kepala yang amat luar biasa sehingga menggenggam erat kepalanya dengan kedua tangannya. Mencoba menutupi telinga namun suara itu terus muncul di pikirannya. Kau lebih lemah dari yang terlemah, Kaibo. Hentikan. Hentikan suara itu. Aku tidaklah lemah. Kuat. Kaibo berteriak begitu kencang dengan wajah yang terlihat kesal dan frustasi. Matanya mengeluarkan sinar merah yang terus merambat ke seluruh tubuh, hingga membuat tubuhnya terbungkus sinar merah. Sinar tersebut begitu menyilaukan sehingga ketika Xiao Tian menoleh ke arah Kaibo, dia tak dapat melihat apapun selain sinar merah tersebut. Tak lama setelah itu, sinar merah tersebut semakin membesar membentuk seekor naga merah raksasa. Setelah sinar merah tersebut menghilang, bentuk sempurna Kaibo pun mulai terlihat. Dia berwujud naga raksasa. Matanya berwarna merah menyala. Seluruh sisik di sekujur tubuhnya pun berwarna merah. Hanya cakarnya saja yang berwarna hitam. Setelah wujudnya terlihat, aura hitam berlapis hawa iblis pun muncul menyelimuti tubuh Kaibo. Ketika mencapai bentuk sempurnanya, Kaibo terlihat begitu berbahaya. Hawa iblis dan tekanan ki yang dia keluarkan melebihi kekuatan seorang dewa petarung.
Hal tersebut membuat Xiao Tian begitu terkejut. Hal yang pertama Kaibo lakukan saat mencapai wujud sempurnanya adalah meraung dengan begitu keras. Roar! Raungannya terdengar begitu keras, hingga terdengar oleh Suyan yang saat itu berada di alam pikirannya. Alam pikiran Suyan. Suyan sedang berusaha keras menghajar sisi lainnya. Namun dia terus dipukul dengan mudah hanya dengan hembusan angin yang muncul dari kibasan ekor emas sisi lainnya. Menyerahlah. Kau tak akan bisa mengalahkanku. Biarkan aku menguasai tubuh kita lebih lama. Sisi lain Suyan berusaha membujuk dirinya yang lain. Persetan dengan tubuh kita. Aku tak akan membiarkanmu menguasai tubuhku seenaknya. Kau mengingkari janjimu untuk melindungi istriku. Kau bahkan tak menceritakan bahwa dia mengandung anakku, ucap Suyan sambil berusaha berdiri. Dia berada di pihak sekte iblis. Tak baik untukmu berhubungan dengannya. Lagi pula keturunan serigala suci seperti kita tak boleh berhubungan dengan kaum rendahan seperti kaum iblis, balas sisi lain Suyan. Berhenti berbicara soal kaum ataupun ras. Aku tak peduli tentang dari mana asalnya. Yang pasti dia mengandung anakku dan aku sangat mencintainya. Bentak Suyan sambil berusaha berdiri. Cinta katamu. Dia bahkan tak memiliki sedikit pun rasa suka terhadapmu. Dia hanyalah iblis yang mendekati kita karena sedang tak berdaya. Semua itu terbukti saat kekuatannya kembali. Dia dengan sadar mengikuti pihak musuh. Aku memang tak mengerti cinta. Tapi aku bisa melihat rasa benci yang teramat dalam saat dia menatap mata kita. Jelas sisi lain Suyan dengan kesal. Jika memang dia memiliki kebencian yang teramat dalam, maka akan kuhilangkan rasa benci itu dengan cara apapun. Akan kubuat dia mencintaiku dan melupakan rasa benci yang telah kau pupuk di dalam hatinya. Aura hijau menyelimuti tubuh Suyan. Perlahan luka di dalam tubuhnya mulai pulih. Dia pun mulai sanggup berdiri. Kau, apa yang terjadi dengan tubuhmu? Tanya sisi lain Suyan. Belum sempat Suyan membalas ucapan sisi lainnya. Suara raungan Kaibo terdengar dengan begitu keras. Diikuti oleh hawa iblis yang sangat luar biasa hingga bisa membuat Suyan dan sisi lainnya sedikit terkejut. Mata mereka terbelalak dan fokus mereka pun langsung teralihkan. Aura hijau di tubuh Suyan pun perlahan menghilang. Suara apa itu? Tanya Suyan. Keturunan murni iblis naga yang telah bangkit sempurna. Ini luar biasa. Aku harus menyerap seluruh kekuatannya sebagai ganti roh Kaisar Iblis Sunlong. Pikir sisi lain Suyan sambil mengepalkan kedua tangannya. Dia tersenyum begitu lebar, sehingga membuat Suyan merasa semakin heran. Apa maksud dari senyumanmu itu? Apa kau mengetahui suara apa itu? Tanya Suyan sambil menatap sisi lainnya. Suara itu berasal dari keturunan murni iblis naga. Kita harus mendapatkan kekuatannya sebagai ganti inti iblis yang telah kukembalikan kepada istrimu. Dengan menyerap inti iblis naga merah kita pasti bisa melemahkan segel pemisah jiwa sehingga kita bisa menyatu kembali. Jelas sisi lain Suyan. Menyatu kembali katamu. Aku tak pernah menginginkan itu. Dan tak akan pernah membiarkannya terjadi. Balas sisi lain Suyan. Kau. Apa maksud ucapanmu? Apakah kau tak ingin mengingat masa lalumu? Tanya sisi lain Suyan. Aku tak memikirkan masa lalu. Aku hanya memikirkan masa depan. Balas Suyan dengan serius. Jika kita menyatu, masa depan kita pun akan terjamin. Sambung sisi lain Suyan. Masa depan apa yang kau maksud?
Dendam yang ingin kau balaskan? Tanya Suyan. Tak hanya itu. Jika kita menyatu, kekuatan kita akan cepat meningkat dan bisa menjadi makhluk abadi yang tak terkalahkan. Balas sisi lain Suyan. Sudah kuduga. Di pikiranmu itu hanya ada pembalasan dendam dan cara menjadi kuat. Sayangnya masa depan yang kuinginkan saat ini adalah menyelamatkan istri dan calon anakku. Jika kau terus menghalangiku, maka jangan salahkan aku jika bertindak lebih kejam, ucap Suyan dengan mata yang mulai menghijau. Karena sedikit penasaran dengan kekuatan baru yang muncul di hadapannya, sisi lain Suyan pun mengalah dan membiarkan Suyan mengambil alih kembali kesadarannya. Aku akan membiarkanmu membawa Liangsu. Tapi setelah itu kau harus cepat pergi ke pagoda tingkat 4. Untuk apa? Tanya Suyan. Untuk menolong ketuamu yang sedang berhadapan dengan naga raksasa. Saat ini mungkin dia sedang mengalami kesulitan. Jawab sisi lain Suyan dengan senyum tipis di wajahnya. Aku yakin ketua bisa mengalahkan semua musuh yang berani menghalanginya. Jadi berhenti mengoceh dan biarkan aku pergi. Bentak Suyan. Baiklah. Jawab sisi lain Suyan. Pagoda tingkat 5. Roar. Suara raungan Kaibo terdengar hingga ke tempat Dewa Petir dikurung. Setelah mendengar suara raungan berlapis hawa iblis yang begitu kuat, Dewa Petir pun terkejut bukan main. Matanya terbuka lebar sembari menggertakkan giginya. Meski bagiku kekuatan ini hanyalah sebutir debu, tapi bagi Xiao Tian kekuatan ini bisa menjadi sebuah bencana. Semoga kau baik-baik saja, Xiao Tian. Pagoda tingkat 4. Roar. Sejak Kaibo mencapai wujud sempurnanya, Sun Ling yang saat itu duduk santai di atas bahu kanan Xiao Tian tersenyum tipis. Dia senang bukan main karena keturunan murni dari bangsanya ternyata masih ada yang bertahan hidup. Keturunan murni iblis naga. Sudah lama aku tak menemuinya. Kupikir sudah tak ada lagi keturunan murni yang terhubung langsung denganku, ucap Sun Long di dalam hati dengan senyum di wajahnya. Merepotkan. Aku tak tahu kalau Kaibo bisa berubah menjadi sebesar ini, ucap Xiao Tian sambil menatap Kaibo yang berubah menjadi naga raksasa. Bukan hanya besar, seorang keturunan murni iblis naga memiliki hawa iblis dan kekuatan ki yang tak sanggup dijangkau manusia, sambung Sun Long dengan bangga. Kenapa kau malah terlihat senang saat melihat Kaibo menjadi musuh yang merepotkan? Tanya Xiao Tian. Tenang saja, aku punya cara untuk menundukkannya. Karena menundukkan keturunanku adalah kemampuan utamaku. Sun Long menatap Kaibo dengan tatapan serius lalu berkata, "Tunduklah padaku wahai keturunanku. Aku adalah Kaisar Iblis Sun Long, leluhur para iblis naga sepertimu." Maka berhentilah mengamuk dan... Belum sempat Sun Long menyelesaikan kalimatnya, Kaibo menyemburkan api hitam ke arah Sun Long tanpa rasa ragu. Melihat api hitam disemburkan ke arahnya, Sun Long pun mengumpat ke belakang punggung Xiao Tian lalu berteriak, "Dasar keturunan tak tahu diri! Beraninya menyerang leluhurmu sendiri tanpa rasa ragu sedikit pun." Tak lama setelah itu, Kaibo menyemburkan api hitam ke arah Xiao Tian. Dia pun melompat mundur untuk menghindari api hitam itu. Kobaran api yang telah Xiao Tian hindari tak kunjung padam meski telah menempel ke lantai pagoda yang terbuat dari kayu berlapis hawa iblis yang tak mudah terbakar. Karena bosan terus menghindar, dia pun mencoba memadamkan api tersebut dengan teknik pengendalian elemen air. Namun api tersebut tak kunjung padam, malah semakin membesar dan mulai merambat. Apa-apaan api hitam ini?
ucap Xiao Tian dengan terkejut. Terima kasih karena sudah menyempatkan diri untuk membaca novel sederhanaku ini. Jangan lupa like, komen dan vote ya biar autor makin semangat update. Komentar dan like kalian adalah penyemangatku. Episode sebelumnya. Chapter 203. Longzheng vs Xiao Tian. Episode berikutnya. Chapter 205. Menjauhi. Chapter 205. Menjauhi amukan Kaibo. Kaibo telah berubah menjadi naga merah raksasa yang memiliki kekuatan ki melewati kekuatan seorang dewa petarung. Xiao Tian yang saat itu hanya seorang dewa petarung bintang 1, tak punya cara lain selain menghindari serangan Kaibo. Jangankan menyerang balik, menghindari semburan api hitamnya saja dia cukup kerepotan. Meski memiliki teknik elemen air, dia tak bisa memadamkan api hitam yang panasnya melebihi panas lava gunung berapi. Meski memiliki serangan yang cukup merepotkan, Kaibo tak bergerak dari tempatnya berdiri. Dia hanya mengandalkan semburan api hitamnya untuk menyerang Xiao Tian. Demi menjauhi jarak serang Kaibo, Xiao Tian pun berlari menjauh menuju tangga yang mengarah ke pagoda tingkat 5. Dia berniat kabur dan langsung menuju tempat Dewa Petir sehingga tak perlu melawan Kaibo yang telah melampaui kekuatannya. Akan tetapi, rencananya gagal ketika semburan api hitam Kaibo melewati pundaknya sehingga membakar jalan menuju tangga pagoda tingkat 5. Sial, ucap Xiao Tian dengan kesal. Tak lama setelah itu, Kaibo menyemburkan api hitam ke arah Xiao Tian lagi, sehingga membuatnya terpaksa memutar ke kiri karena digiring oleh semburan api hitam Kaibo. Sunlong yang tadinya berada di pundak kanan Xiao Tian, saat ini bergelantungan di punggung Xiao Tian karena menghindari serangan api hitam yang telah melewati punggung kanan dan kiri Xiao Tian. Meski berhasil menghindar, percikan api hitam sedikit mengenai tubuhnya sehingga membuatnya berteriak kepanasan. "Ah, panas panas panas. Kau kenapa Sunlong?" tanya Xiao Tian sambil menoleh ke belakang untuk melihat Sunlong. "Jangan menoleh. Lanjutkan saja larimu. Cepat lari ke tangga menuju pagoda tingkat 3 untuk menghindari api hitamnya." Sunlong beriak dengan kesal sambil meremas punggung Xiao Tian. "Aku mengerti. Aku akan berlari lebih cepat. Tapi berhenti meremas punggungku," bentak Xiao Tian. "Jangan cerewet. Rasa sakit yang kau alami saat ini lebih sedikit dibandingkan rasa sakit yang kualami. Cepat lari. Api hitam sudah membakar punggungku," teriak Sunlong dengan kesal. "Kenapa kau tak bilang dari tadi?" bentak Xiao Tian. Xiao Tian mempercepat larinya sambil menghindari serangan api hitam Kaibo. Saat mencapai tangga menuju ke pagoda tingkat 3, mereka pun langsung masuk menuruni tangga tersebut agar terhindar dari amukan Kaibo. "Syukurlah dia tak mengejar," ucap Xiao Tian dengan napas yang terengah-engah. "Berhenti bersantai. Cepat padamkan api hitam di punggungku." Sunlong melompat ke bawah tangga sambil menunjukkan api hitam di punggungnya. "Kau ini terlalu berlebihan. Apinya hanya sebesar biji jagung." "Berhentilah mengeluh," balas Xiao Tian. "Meski sebesar biji jagung, api hitam keturunan murni iblis naga lebih panas dari lava gunung berapi. Api ini tak bisa padam dan akan semakin membesar jika kau beri." Belum sempat Sunlong menyelesaikan ucapannya, Xiao Tian menyiram punggungnya dengan air yang dia dapatkan dari mengendalikan elemen air di sekitar pagoda. "Air," ucap Sunlong dengan wajah kesalnya. Ucap Xiao Tian dengan tampang bingungnya. Tak lama setelah itu,
Api di punggung Sun Long semakin membesar sehingga membuat Sun Long berteriak karena kepanasan. Bocah sialan. Kenapa kau tak mendengarku sampai akhir? Maaf. Aku tak bermaksud. Aku pikir air bisa memadamkan api hitam itu. Ucap Xiao Tian dengan tampang bersalah. Berhenti mengoceh. Cepat padamkan api di punggungku. Teriak Sun Long. Tapi bagaimana caranya? Apa aku harus menggunakan es? Tanya Xiao Tian sambil mengeluarkan teknik pengendali es. Kedua telapak tangannya mengeluarkan asap putih sedingin es karena sedang menyiapkan jurus pengendali es. Namun Sun Long menghentikannya dengan berkata, es dan air merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Es terbuat dari air juga. Jika kau mencoba memadamkanku dengan es maka sama saja dengan membunuhku. Teriak Sun Long. Jika es dan air tidak bisa, lalu apa yang harus kulakukan? Bentak Xiao Tian dengan kesal. Gunakan pedangmu untuk menebas api hitam di punggungku. Bentak Sun Long. Tapi, belum sempat Xiao Tian menyelesaikan ucapannya, Sun Long berkata, tak ada kata tapi. Cepat tebas saja apinya. Baiklah. Xiao Tian menebaskan pedang hitam berlapis aura iblis ke arah api di punggung Sun Long. Akan tetapi tebasan tersebut tak berpengaruh sama sekali. Sial, kenapa apinya tak menghilang? Kalau begini terus, aku akan mati oleh api hitam keturunanku sendiri. Menyedihkan sekali. Seharusnya Kaisar Iblis Naga sepertiku memiliki ketahanan terhadap api hitam. Tapi aku bahkan tak bisa menahan panasnya api hitam sekecil ini. Ucap Sun Long dengan wajah frustasi. Maaf, aku tak bisa membantumu. Aku tak bisa menebas api hitam karena tingkat panasnya jauh di atas kuasaku. Batasan kekuatan yang bisa kutebas saat ini hanya sampai ke tingkat Dewa Petarung lapisan puncak. Jika berada di atas tingkat Dewa Petarung, meski satu lapis saja maka aku tak bisa menebas teknik tersebut. Ucap Xiao Tian sambil mengepalkan kedua tangannya. Begitu ya, kupikir kau telah mampu menebas segala macam teknik yang memerlukan kekuatan Qi. Ternyata kau masih memiliki batasan. Ucap Sun Long dengan wajah frustasi. Begitulah. Aku memang memiliki batasan sejak dulu. Jika bukan karenamu mungkin pemahamanku tentang elemen api mungkin hanya sampai tingkat api merah. Berkat kekuatan yang kau berikan dulu, aku telah menjadi diriku yang sekarang. Ucap Xiao Tian. Berhenti membahas masa lalu. Aku memberikanku sebagian teknikku dan mengorbankan sedikit kekuatanku bukan untuk menolongmu. Itu semua kulakukan demi keselamatanku sendiri. Ucap Sun Long sambil menggertakkan giginya. Meski kau berkata begitu, aku tetap tak bisa mengabaikan pertolonganmu itu. Terutama teknik telepati serta teknik penelan iblis yang telah lama kau ajarkan padaku. Setelah Xiao Tian berkata tentang teknik penelan iblis, Sun Long pun mulai mengingat sesuatu. Dia menatap Xiao Tian dengan tatapan serius lalu berkata, hisaplah api hitam di punggungku. Meski aku telah kehilangan kekuatanku, kau masih memiliki sebagian kekuatan yang telah aku wariskan. Seperti teknik telepati dan teknik penelan iblis. Gunakan teknik penelan iblis untuk menyerap api hitam di punggungku. Ucap Sun Long dengan pandangan serius. Baiklah. Tapi teknik itu kan hanya untuk menelan tubuh iblis bertipe api. Sejak kapan aku bisa menyerap segala macam api dari bangsa iblis? Tanya Xiao Tian. Sejak kau mencapai tingkat Dewa Petarung, Demon Eater atau teknik penelan iblis yang kau miliki saat ini,
telah naik tingkat sehingga bisa menelan segala macam serangan api berlapis hawa iblis, jelas Sun Long. Setelah mendengar penjelasan Sun Long, Xiao Tian pun mencoba menyentuh api hitam di punggung Sun Long dengan tangan kirinya, lalu menghisapnya hingga tak berbekas. Tak lama setelah itu, kekuatan Qi Xiao Tian pun mulai meningkat hingga bisa menerobos ke tingkat dewa petarung lapisan kedua. Luar biasa. Hanya dengan menyerap sedikit api hitam saja aku bisa naik tingkat dengan begitu cepat. Bagaimana jika aku menyerap seluruh api hitam Kaibo di atas sana? Ucap Xiao Tian dengan senyum di wajahnya. Terima kasih karena sudah menyempatkan diri untuk membaca novel sederhanaku ini. Jangan lupa like, komen dan vote ya biar autor makin semangat update. Komentar dan like kalian adalah penyemangatku. Maaf kalau belum bisa nulis dengan terjadwal. Karena autor punya dunia nyata yang harus diurus. Episode sebelumnya. Chapter 204, Pagoda Iblis tingkat 4. Episode berikutnya. Chapter 206, Menyerap Abis Ki Iblis Kaibo. 6. Menyerap Abis Ki Iblis Kaibo. Xiao Tian menaiki anak tangga dengan persiapan yang matang. Sedangkan Sun Long yang memiliki trauma mendalam terhadap api hitam melompat ke punggung Xiao Tian lalu memasuki pakaian Xiao Tian agar tak terkena api hitam lagi. Karena terkejut dengan gerakan Sun Long yang tiba-tiba masuk ke dalam pakaiannya, Xiao Tian pun merasa kegelian. Hei, apa yang kau lakukan? Kenapa kau masuk ke pakaianku? Sudah abaikan saja aku. Cepat lanjutkan langkahmu. Ucap Sun Long sambil menghumpat di balik punggung pakaian Xiao Tian. Kadal ini. Berhentilah bei main-main dan keluarlah dari pakaianku. Ucap Xiao Tian dengan kesal. Xiao Tian memasukkan tangan kanannya ke dalam kerah belakangnya namun Sun Long menggigit tangannya sehingga Xiao Tian kesakitan karena teknik pengeras tubuh sudah lama tak dia aktifkan sejak berhadapan dengan Kaibo yang berubah menjadi naga raksasa. Dasar kadal sialan. Bentak Xiao Tian sambil menarik keluar tangan kanannya. Demi menghindari gigitan Sun Long, Xiao Tian pun memasukkan tangan kanannya ke dalam punggung pakaian dari arah bawah. Dia terus masuk merogoh ke dalam punggung pakaiannya hingga berhasil meraih ekor Sun Long. Saat berhasil mencapai ekor Sun Long dia pun menariknya keluar dengan paksa. Lepaskan aku. Sun Long berpegangan kepada pakaian Xiao Tian agar mempertahankan posisinya. Karena tak tahan dengan tingkah Sun Long, Xiao Tian pun meremas ekor Sun Long dengan begitu keras sehingga dia berteriak kesakitan. Aku tak akan keluar. Kalau kau ingin main kasar maka terima ini. Sun Long mencoba menggigit punggung Xiao Tian sebagai balasan perilaku kasarnya. Namun bukannya Xiao Tian yang merasa sakit, justru dialah yang merasa kesakitan. Giginya sampai rontok karena Xiao Tian mengaktifkan teknik pengeras tubuh tepat sebelum Sun Long menggigit punggungnya. Krak! Gigiku! Teriak Sun Long kesakitan. Karena teknik pengeras tubuh telah aktif, genggaman tangan Xiao Tian pun ikut mengeras sehingga membuat Sun Long menjerit semakin keras akibat rasa sakit yang dia terima karena remasan tangan Xiao Tian. Ekorku. Baik aku akan keluar. Tapi lepaskan genggaman tanganmu lebih dulu. Teriak Sun Long. Setelah Xiao Tian melepaskan ekornya, Sun Long langsung memanjat keluar dari pakaian Xiao Tian. Kemudian langsung duduk di samping pundak kanannya. Saat ini ekornya terlihat lebam akibat remasan tangan Xiao Tian. Sedangkan semua giginya telah hancur karena menggigit tubuh keras Xiao Tian.
Dia terlihat seperti seorang bayi yang ompong tanpa gigi sedikit pun. Dengan mata yang berkaca-kaca, Sun Long pun berkata, "Teganya kau." Setelah melihat ke arah Sun Long yang terlihat ompong bagai bayi baru lahir, Xiao Tian pun tertawa. "Hahaha, ternyata roh sepertimu bisa ompong juga ya. Justru karena aku sebuah roh makanya tubuhku begitu rapuh. Karena kesalahanmu, aku jadi kehilangan semua gigiku," bentak Sun Long melalui telepati. "Maaf jika aku sedikit keterlaluan. Tapi kalau kau terus di dalam pakaianku, mungkin aku akan kehilangan konsentrasi saat melawan Kaibo. Asal kau tahu saja, aku merasa begitu geli saat kau berada di dalam pakaianku." "Lalu bagaimana caranya mengembalikan gigimu?" tanya Xiao Tian. Sebelum Sun Long menjawab pertanyaan Xiao Tian, giginya tumbuh kembali begitu saja. "Tenanglah. Selagi berbentuk roh aku bisa menumbuhkan gigiku tanpa batas waktu." "Syukurlah kalau begitu," ucap Xiao Tian dengan lega. Setelah Sun Long terlihat agak tenang, Xiao Tian pun melanjutkan langkahnya hingga mencapai pagoda iblis tingkat 4. Sesuai dugaannya, Kaibo menyerangnya dengan api hitam tepat di saat dia baru memasuki pagoda iblis tingkat 4. Namun karena dia telah mengerti cara mengatasi api hitam itu, Xiao Tian pun tak melarikan diri. Dengan penuh percaya diri dia lebarkan telapak tangannya ke arah semburan api Kaibo. Lalu menghisap semua serangan Kaibo yang diarahkan kepadanya. Satu demi satu lapisan kekuatan dia lewati karena menghisap api tersebut. Selagi tangan kanannya sedang sibuk menghisap api hitam yang disemburkan langsung dari mulut Kaibo, Xiao Tian mengarahkan tangan kirinya ke arah api hitam yang masih berkobar di lantai pagoda. Sejak menyentuh api hitam yang berada di samping kirinya, semua api hitam di lantai pagoda yang memang terhubung dengan api tersebut perlahan lenyap karena dihisap habis oleh Xiao Tian. Setelah semua api hitam di lantai berhasil diserap habis, Xiao Tian berjalan mendekati Kaibo sembari menyerap api hitam yang terus menyembur ke arahnya. Setelah Xiao Tian berjarak begitu dekat dengannya, Kaibo berhenti menyemburkan apinya. Dia langsung mendaratkan cakarnya ke arah Xiao Tian untuk mencabik tubuhnya. Akan tetapi gerakan Xiao Tian jauh lebih lincah dari gerakan Kaibo yang sejak tadi tak berpindah tempat dari posisinya berdiri. Xiao Tian melompat ke punggung tangan kanan Kaibo tanpa rasa ragu sedikit pun. Demi menjatuhkan Xiao Tian, Kaibo mencoba menyerang Xiao Tian dengan tangan kirinya. Namun Xiao Tian malah melompat ke siku kiri Kaibo setelah melompat mundur menghindari serangan cakar kiri Kaibo. Karena kesal, Kaibo menyerang Xiao Tian dengan api hitamnya. Namun seperti biasa, api itu diserap Xiao Tian dengan begitu mudah. Ketika Xiao Tian telah mencapai bagian atas kepala Kaibo, dia menempelkan telapak tangan kanannya ke sisik kepala Kaibo sembari berkata, "Teknik penelan iblis." Dalam sekejap aura merah yang dilapisi hawa iblis di sekujur tubuh Kaibo mulai memudar. Kaibo yang saat itu tak sadarkan diri bagaikan seekor hewan liar hanya bisa menggelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri sembari menyemburkan api hitam tanpa tujuan yang jelas. Semua itu dia lakukan hanya untuk menjatuhkan Xiao Tian yang saat itu berada di atas kepalanya. Setelah seluruh aura merah Kaibo lenyap, Xiao Tian pun naik tingkat hingga ke tahap Dewa Petarung lapisan 8. Melihat Xiao Tian naik tingkat dengan begitu cepat, Sun Long pun merasa begitu takjub. Tingkat Dewa Petarung bukanlah tingkat kultivasi untuk sembarang orang. Hanya anak jenius dan tahan banting yang sanggup meningkatkan lapisan di tingkat tersebut.
Semua itu karena setiap kali naik tingkat satu lapisan di tingkat tersebut seseorang akan mengalami rasa sakit yang amat luar biasa untuk mengalami kenaikan tingkat. Melihat Xiao Tian menerobos tanpa merasa sakit membuatnya merasa penasaran sekaligus khawatir. Dalam pikiran Sun Long, Xiao Tian mungkin seorang jenius jika memang tak merasa sakit saat naik tingkat. Selain itu dia juga berpikir bahwa ada kemungkinan di mana Xiao Tian berpura-pura tak merasa sakit setiap kali dia naik tingkat. Cukup. Berhentilah menyerap kekuatan Kaibo. Jika kau terus menyerapnya kau mungkin akan mengalami luka dalam. Teriak Sun Long sambil mencoba membujuk Xiao Tian. Dia khawatir kalau Xiao Tian berpura-pura tak merasa sakit saat mengalami kenaikan tingkat. Namun semua rasa ragunya menghilang saat Xiao Tian menatapnya dengan senyuman tipis. Setelah cukup lama menghisap kekuatan Kaibo, Xiao Tian telah berhasil mencapai tingkat Dewa Petarung lapisan puncak. Ketika hawa iblisnya mulai melemah, Kaibo pun kehabisan tenaga untuk berdiri. Dia terjatuh hingga menghantam lantai pagoda iblis. Sedangkan Xiao Tian langsung melompat turun tepat setelah tubuh Kaibo baru terbaring di lantai pagoda. Ketika Xiao Tian menyentuh lantai pagoda, sinar merah yang menyilaukan mata kembali muncul menyelimuti tubuh Kaibo. Sinar tersebut mengecil hingga ke ukuran Kaibo versi kecil. Setelah sinar itu menghilang, Xiao Tian Oun melihat Kaibo dalam versi anak kecilnya. Kak, Xiao Tian, kenapa kau di sini? Dan apa yang terjadi dengan tubuhku? Kenapa aku merasa begitu lemas? Tanya Kaibo dengan terbata-bata. Ceritanya panjang. Untuk saat ini telanlah pil pemulih energi agar kau bisa kembali normal. Jawab Xiao Tian sambil melemparkan satu pil pemulih energi ke arah Kaibo. Kaibo menerima pil tersebut, lalu menelannya secara utuh. Perlahan luka di tubuhnya mulai sembuh. Akan tetapi sebelum dia berdiri dengan tegak, pria berjubah serba hitam dengan punggung bertuliskan angka 4 tiba-tiba saja muncul di belakang Kaibo. Dia menotok punggung leher Kaibo sehingga membuatnya pingsan. Lalu membawa Kaibo pergi dengan menghilang entah kemana. Kejadiannya begitu cepat sehingga Xiao Tian tak sempat bereaksi. Tunggu. Sial. Siapa lagi dia? Pakaiannya sangat mirip dengan pakaian orang yang menyerangku ketika di Lembah Naga. Tapi tubuhnya sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan pria yang waktu itu. Dan hanya ada satu hal yang mengganjal di pikiranku. Kenapa angka di punggung mereka tidak seperti angka orang Cina di zaman kuno? Aku sangat yakin angka tersebut adalah angka modern yang seharusnya belum ada di zamanku yang saat ini. Aku sangat yakin karena angka tersebut sangat mirip dengan angka yang dipakai di alam semesta lain di mana aku pernah terlahir sebagai seorang dokter jenius. Pikir Xiao Tian dengan tampang serius. Apa yang kau pikirkan? Cepat kita naik ke tingkat 5. Kemungkinan Kaibo dan Dewa Petir bisa kita temui di sana. Ucap Sun Long yang merasa heran sekaligus kesal karena Xiao Tian bisa berkembang begitu cepat. Sedangkan dia tak merasakan sedikit pun esensi ki dari tubuh Xiao Tian. Kenapa aku masih berbentuk kadal? Dia baru saja menyerap begitu banyak hawa iblis. Bahkan berhasil menerobos hingga 9 lapisan kekuatan. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini pasti ulah Dewa Petir sialan itu. Guman Sun Long dengan tampang kesal. Terima kasih karena sudah menyempatkan diri untuk membaca novel sederhanaku ini. Jangan lupa like, komen dan vote ya biar autor makin semangat update. Komentar dan like kalian adalah penyemangatku. Maaf kalau belum bisa nulis dengan terjadwal.
Karena autor punya dunia nyata yang harus diurus. Episode sebelumnya. Chapter 205. Menjauhi amukan Kaibo. Episode berikutnya. Chapter 207. Pagoda Iblis tingkat 5. Terpopuler. Chapter 207. Pagoda Iblis tingkat 5. Xiao Tian dan Sun Long telah sampai di puncak Pagoda Iblis atau bisa juga disebut sebagai Pagoda Iblis tingkat 5. Di sana dipenuhi oleh tengkorak kepala manusia yang dijadikan sebagai alas atau lantai pagoda. Tak hanya lantainya saja, bahkan seisi ruangan dimulai dari tembok serta langit-langit dari ruangan itu dipenuhi oleh tengkorak manusia. Asap hitam berlapis hawa kematian yang begitu pekat juga menghiasi ruangan tersebut. Karena tak ada jendela dan suasana ruangan yang sepi dan agak gelap, Xiao Tian merasa sedikit ketakutan. Meski dari luar pagoda ruangan paling atas merupakan ruangan paling sempit, namun kenyataannya ruangan tersebut malah lebih luas dari perkiraan Xiao Tian. Luasnya 4 kali lipat dari luas pagoda tingkat 4 yang sanggup menampung Kaibo dalam bentuk naga raksasanya. Di ruangan yang begitu besar itu hanya terdapat 4 buah obor yang tersebar di setiap pojok ruangan, sehingga tak sepenuhnya menerangi seisi ruangan. Semakin dia melangkah ke tengah ruangan, maka semakin sedikit cahaya yang bisa dia jadikan sebagai alat penerangan. Karena minimnya cahaya dalam ruangan tersebut, Xiao Tian pun mengeluarkan bola api di telapak tangan kanannya. Sedangkan pedang hitam Pagoda Iblis dia simpan di belakang punggungnya bersamaan dengan 2 buah pedang hitam bergerigi milik Kaibo versi dewasa yang dia pungut dari lantai pagoda tingkat 4. Setelah melangkah lebih maju, keempat obor di pojok ruangan mati secara bersamaan. Saat itu satu-satunya penerangan hanya ada di tangan kanan Xiao Tian. Meski suasana ruangan yang begitu gelap, Sun Long dapat membimbing Xiao Tian menghindari jebakan dan serangan tak terlihat karena memiliki penglihatan malam. Xiao Tian bergantung terhadap penglihatan Sun Long karena serangan dan semua jebakan yang terpasang tidak dapat terlihat dan tak mengeluarkan suara sedikit pun. Suasana ruangan benar-benar senyap dan hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar dengan begitu jelas. Sambil, "Awas di belakangmu." Sun Long memperingatkan Xiao Tian bahwa ada anak panah tak bersuara melesat dari arah belakang. Xiao Tian menghindari anak panah yang melesat dari arah belakang dengan melompat ke kiri dan kanan. Ketika ada serangan dari kanan dan kiri, Sun Long pun kembali memperingatkan Xiao Tian melalui telepati. Lagi-lagi berkat peringatan Sun Long, Xiao Tian sanggup menghindari semua anak panah yang tak mengeluarkan suara tersebut tanpa kendala sedikit pun. Setelah melangkah lebih jauh sesuai bimbingan Sun Long, Xiao Tian kesulitan melangkah maju karena ada sesuatu yang menggenggam kaki kanannya. Berhenti bercanda, Sun Long. Xiao Tian berpikir bahwa yang memegang kakinya adalah Sun Long. "Apa maksud ucapanmu? Sejak tadi aku sedang serius," sambung Sun Long yang masih ada di atas pundak kanan Xiao Tian. Sadar bahwa Sun Long tak mungkin menggenggam kakinya, Xiao Tian pun menyinari kakinya menggunakan bola api kecil di tangan kanannya. Ketika memperhatikannya dengan baik-baik, ternyata yang menggenggam tangannya saat itu ialah sebuah tangan pucat yang muncul dari dalam tumpukan tengkorak manusia. Tak lama setelah itu, tangan-tangan yang lain mulai muncul dari dalam tumpukan tengkorak. Saat itu hanya Sun Long yang bisa melihat dengan jelas keadaan buruk yang baru saja terjadi. Karena merasa risih dengan apa yang baru saja dia lihat, Xiao Tian pun langsung melemparkan bola api merah ke arah tangan pucat yang menggenggam erat kakinya.
Setelah terbakar api, genggamannya pun mulai lepas. Namun saat Xiao Tian menyalakan bola api yang lebih besar agar bisa melihat seisi ruangan, sebuah mayat hidup muncul tanpa kepala tiba-tiba muncul di hadapannya. Karena terkejut, dia pun melemparkan bola apinya ke arah mayat itu sehingga membuatnya terbakar habis. Teriakan mayat itu membuat Xiao Tian merasa semakin tegang. Saat Xiao Tian dan Sun Long sedang fokus terhadap mayat di hadapan mereka, sebuah tepukan tangan tiba-tiba terasa di punggung kanan Xiao Tian. Suara tersebut juga didengar oleh Sun Long dengan jelas. Dalam keadaan jantung yang berdegup kencang, mereka memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Mereka menjadi panik bukan main setelah melihat karena wajah orang yang baru saja menepuk punggungnya terlihat agak seram karena minimnya penerangan. Dengan kompak mereka berkata, "Setan." Tanpa pikir panjang, Xiao Tian mengeluarkan bola api yang lain lalu melemparnya ke arah orang misterius itu. Namun serangannya ditangkis dengan mudah. Melihat orang misterius itu sanggup menepis serangannya, Xiao Tian pun mulai mengeluarkan api biru. Namun sebelum dia melemparkan api biru, orang tersebut berkata, "Tunggu ketua, ini aku Suyan." Mendengar suara Suyan, Sun Long dan Xiao Tian Lun bernapas dengan lega. Namun mereka juga merasa jengkel dengan kemunculan Suyan yang terlalu mengagetkan. Karena rasa kesal tersebut, sambutan hangat yang seharusnya Suyan dapatkan, malah menjadi 2 buah pukulan keras yang dilancarkan tepat ke arah kepalanya. "Letak! Aduh, kenapa kalian malah memukulku?" ucap Suyan sambil memegang kepalanya yang telah benjol. "Berhenti membuat kami terkejut, dasar payah," balas Xiao Tian dan Sun Long dengan kompak. Wajah mereka terlihat begitu kesal, dan semua rasa tegang yang mereka rasakan pun telah menghilang karena fokus mereka teralihkan oleh Suyan. Ketika suara langkah kaki para mayat hidup mulai terdengar di belakangnya, Xiao Tian langsung melemparkan bola api ke belakang punggungnya tanpa menoleh ke belakang. "Duar! Mau kau berantas berapa kali pun mereka tak akan pernah habis. Biar kutunjukkan padamu cara membasmi mayat hidup dengan benar." Suyan memusatkan ki cahaya ke telapak tangannya, lalu melemparkan bola-bola cahaya yang begitu terang dan hangat bagaikan sinar matahari. Bola-bola yang bersinar terang itu terus melayang hingga menyebar ke seluruh atap ruangan. Berkat bola cahaya itu, para mayat hidup mulai melepuh dan berubah menjadi abu. "Teknik macam apa yang kau pakai? Bisakah kau ajarkan ladaku?" tanya Xiao Tian. "Ini bukanlah teknik yang bisa dipelajari setiap orang. Hanya keturunan serigala suci yang bisa meniru teknik ini." Belum sempat Suyan menyelesaikan ucapannya, Xiao Tian mengeluarkan jurus yang sama persis dengan jurus Suyan. Tangannya mengeluarkan cahaya kuning keemasan yang menyilaukan mata yang terlihat sama persis dengan jurus Suyan. Bagaimana bisa kau menguasainya dalam hitungan detik? Ini tidak adil. Aku perlu membujuk sisi lainku agar meminjamkan kekuatannya untuk menciptakan teknik ini. Tapi kau menirunya dalam sekejap mata. Kenapa ini bisa terjadi? Teknik elemen api, kegelapan, tanah, air, dan sekarang kau menunjukkan teknik elemen cahaya. Sebenarnya berapa banyak elemen yang sanggup kau kuasai, ketua? Tanya Suyan dengan heran. Kalau kau bertanya padaku, maka jawabanku hanyalah satu. Aku memiliki tingkat kecocokan terhadap segala jenis elemen, jawab Xiao Tian dengan tatapan serius. Semua elemen.
Suyan terkejut bukan main mendengar jawaban Xiao Tian tentang kecocokannya terhadap semua elemen. Terima kasih karena sudah menyempatkan diri untuk membaca novel sederhanaku ini. Jangan lupa like, komen dan vote ya biar autor makin semangat update. Komentar dan like kalian adalah penyemangatku. Episode sebelumnya. Chapter 206. Menyerap abis Ki Iblis Kaibo. Episode berikutnya. Chapter 208. Kemunculan musuh.